Dan kita bersyukur bahwa semua karena penyertaan pertolongan Tuhan kepada setiap kita. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-33. Mari kita membaca ayat yang ke-14. Kita akan membaca 2 ayat saja, 14 dan ayat yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-33, ayat 14 dan ayat yang ke-15 kita akan membaca bersama-sama. 3-4. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Aku sendiri, kata firman Tuhan, hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita mau mengatakan bahwa Tuhan yang sudah membimbing kita di perjalanan kita di tahun 2023 ini. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Pada waktu di awal tahun, Bapak Ibu, bahkan sepanjang hari bulan di tahun 2023, secara khusus di awal tahun saya pernah mengingatkan tentang satu bagian firman Tuhan kepada setiap kita, bahwa satu perenungan yang saya ingin mengajak tentang sebuah perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Ya. Ketika menuju ke tanah perjanjian, ada sebuah ending, ada sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh umat Israel, oleh kita, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketika kita menuju ke sana, mengarah ke sana, Bapak Ibu, kita juga diingatkan banyak hal, supaya intinya kita jangan sampai lupa, ya, meninggalkan jauh daripada Tuhan. Karena tempat yang kita tuju, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu adalah tanah yang membawa sebuah kegembiraan, yang membawa sukacita kepada setiap kita orang percaya. Dan kita tahu Bapak Ibu, perjalanan menuju dari Mesir sampai kepada Kanaan, kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu, itu bukan waktu yang singkat, ya. Perjalanannya kurang lebih sekitar 400 tahun, ya. Sebenarnya itu sebuah perenungan yang baik, ya. Kita 1 tahun, perjalanan mereka 40 tahun, 400 tahun. Ada fase-fase dalam sebuah perjalanan seperti itu. Di fase yang mana kita sedang berada, kepercayaan kita, ya, pengiringan kita seperti apa bangsa Israel seperti itu. Nah, di dalam ayat yang Keluaran pasal yang ke-33, Bapak Ibu, Musa berkata, Allah berfirman kepada Musa mengatakan seperti ini, Aku sendiri hendak membimbing engkau
dan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam misi perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian, Bapak Ibu, Tuhan memberikan sebuah jaminan kepada Musa dan bangsa Israel bahwa Tuhan akan membimbing mereka selama di perjalanan, akan membimbing dalam perjalanan dan juga akan memberikan ketentraman bagi mereka. Sejak dari awal Tuhan sudah berjanji untuk menyertai Musa dan bangsa Israel. Tetapi kalau kita lihat perjalanannya, Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan daripada bangsa Israel, mereka berubah setia, ya, terhadap Tuhan, di mana mereka membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Bangsa Israel lupa bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar daripada perbudakan di Mesir, tetapi mereka lupa, ya, cepat melupakan Tuhan dengan semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Begitu mudah, ya, orang Israel tidak melibatkan Tuhan lagi dalam perbuatan mereka. Akibatnya apa? Tuhan menjadi marah. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya yang juga menjadi sebuah pesan bagi kita di hari ini. Tuhan mau supaya kita memperhatikan setiap langkah, setiap keputusan yang kita ambil. Apapun langkah yang kita tempuh, apapun langkah yang kita ambil, pastikan, ya, bahwa Tuhan itu terlibat. Pastikan bahwa Tuhan itu menyertai di setiap langkah yang kita jalani. Tuhan tidak ingin siapapun mengalami sebuah kerusakan, mengalami sebuah penyesalan ketika kita tidak memperhatikan dengan seksama setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil seperti itu. Langkah keputusan yang kita ambil dapat berupa apa saja. Entah itu perihal tentang sebuah pekerjaan kita, tentang usaha kita, tentang sekolah kita, tentang pelayanan kita, ya. Bahkan bisa jadi juga tentang perkara pasangan hidup dan lain-lain. Libatkan Tuhan setiap apa yang kita mau putuskan. Jangan maunya kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada dua kata yang ditekankan melalui pesan Tuhan. Apa yang kita baca hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan pesannya, perhatikan langkahmu. Ya, perhatikan langkahmu. Dan pesan yang kedua dikatakan kerusakan. Ya, perhatikan langkahmu. Yang kedua, pesannya bicara tentang sebuah kerusakan. Kalau hari ini Bapak Ibu, setiap kita, ya, pasti membutuhkan kemurahan Tuhan untuk dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita membutuhkan Tuhan, ya, untuk menuntun kehidupan kita setiap langkah, setiap waktu seperti itu. Kalau kita menyadari kita butuh Tuhan setiap langkah kita, maka mulailah libatkan Tuhan, ya. Libatkan Tuhan di dalamnya. Sayangnya ada banyak orang percaya yang cukup dengan merasa disertai, ya. Merasa disertai Tuhan, ya. Tetapi
Tuhan tidak dilibatkan di dalam setiap langkah-langkah yang kita ambil, yang kita putuskan seperti itu. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu berkaitan dengan pesan Tuhan yang saya sampaikan tadi, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, apa yang menjadi sebuah pesannya di sini Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan apa yang harus kita ingat? Bahwa Dia yang membimbing kita. Kita sudah mengingatkan, mengulang kembali apa yang sudah saya pernah perkatakan endingnya hari ini. Ingat janji Tuhan. Dia akan membimbing kita. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Sepanjang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, janji yang diberikan Tuhan kepada umat Israel bahwa Dia yang membimbing mereka. Kehadirannya itu menegaskan bahwa Tuhan itu yang memelihara. Tuhan yang mencukupkan. Tuhan yang melindungi mereka dari segala ancaman, dari segala mara bahaya ketika mereka pergi menuju ke tanah perjanjian. Bahkan ketika menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada Bapak Ibu, Tuhan berkata, Dia akan menyertai. Tuhan adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Artinya apa? Dia yang memelihara hidup kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Dan katakan, tidak akan kekurangan. Bapak Ibu, janji seperti ini jangan pernah dilupakan dalam kehidupan kita. Bahwa Dia berjanji untuk selalu menyertai kita, melindungi kita seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Tuhan itu juga ada memberi ketentraman dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan memberikan ketentraman dalam kehidupan kita. Nah, kata ketentraman ini Bapak Ibu dalam ayat Mas tadi Bapak Ibu dikatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman, ya. Nah, ketentraman di sini mengandung arti tempat peristirahatan atau kenyamanan. Ya. Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak hanya menyertai kita Bapak Ibu selama dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tetapi juga Tuhan memastikan bahwa Allah akan menolong mereka sampai ke tempat tujuan. Disitulah mereka akan mendapatkan ketentraman. Ya. Mereka akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan hidup yang nyaman dibandingkan ketika mereka ada di padang gurun. Nah, janji-janji Tuhan ini juga menjadi janji kepada setiap kita. Dia berjanji akan memimpin kita sampai tujuan akhir. Ya. Kalau Tuhan sudah di awal tahun, maka ternyata kalau kita bisa sampai hari ini, Bapak Ibu, itu satu bukti bahwa Tuhan juga yang memimpin perjalanan kita. Sehingga kita ada di penghujung tahun ini. Dan saya percaya janji ini juga akan menyertai kita dalam perjalanan kita kelak menuju ke tanah perjanjian seperti itu. Ya. Apapun prediksi, apapun ramalan, apapun yang disampaikan, yang kita dengar Bapak Ibu, saya pikir is okay lah, ya. Tetapi
dengarkan apa yang dikatakan Tuhan, ya. Bahwa Tuhan yang berjanji kepada kita, ya, Dia yang akan memimpin, ya. Dia yang akan memberikan sebuah ketentraman, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun kelak nantinya dalam perjalanan kehidupan kita. Di tahun ini, ya, kita sudah rasakan, bahkan di tahun yang baru yang nantinya Tuhan berikan kepada kita. Jadi Tuhanlah yang memberikan sebuah ketentraman dalam kehidupan kita. Jadi nggak usah takut dengan gonjang-ganjingnya apapun saja, karena itu janji Tuhan bagi setiap kita itu yang harus kita pegang dan kita hidupi. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang diajarkan pesan di situ? Jangan berhenti untuk diminta dihajar oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kadangkala kita tidak ingin dalam perjalanan kehidupan kita ini mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, sesuatu yang mungkin tidak baik. Kita maunya hidup kita ini selalu baik-baik saja, selalu nyaman-nyaman saja seperti ini, ya. Tetapi di sini sebuah pesan yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Coba perhatikan Musa. Musa itu adalah orang yang sangat dekat sama Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepadanya, berfirman kepadanya. Bahkan sebelum Musa menjadi seorang pemimpin, ya, yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Dari antara semua orang, Bapak Ibu, yang keluar dari Mesir, kalau kita melihat, Bapak Ibu, Musalah yang paling sering menerima firman Tuhan. Dari antara semua orang yang ada bersama-sama Musa, tidak ada orang yang lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan Musa. Ya. Lebih kenal Tuhan. Musa lebih dikenal, lebih dekat. Tetapi Bapak Ibu yang menarik di sini, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Musa. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Artinya apa? Setiap hari bagi Musa adalah perjalanan hidup yang baru. Tantangan yang ia hadapi adalah tantangan yang baru. Nah, ia memerlukan sebuah perkataan Tuhan yang menjadikan sebuah pelita dalam perjalanan kehidupan mereka. Secara pribadi kepada Musa. Bahkan itu yang selalu diminta oleh Musa. Supaya apa? Supaya dalam kehidupannya, kesehariannya itu membuat dalam menjalankan sebuah kehidupannya selalu fresh seperti itu. Musa tidak merasa cukup apabila kemarin Tuhan mengajarkan sesuatu. Dan dia rindu untuk Tuhan ajar, untuk Tuhan latih. Seperti itu. Jadi, mari jangan berhenti untuk minta untuk diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap sepanjang 1 tahun ini Bapak Ibu menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Apakah firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar setiap minggu, setiap ibadah, setiap jam-jam yang ada Bapak Ibu, itu sungguh-sungguh membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita, ya. Karakter kita, ya, pengenalan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita kepada Tuhan. Apakah itu seperti itu gitu ya. Saya berharap nanti malam kita diberikan kesempatan kita untuk membuat sebuah resolusi. Bapak bisa bersaksi, Bapak bisa berbagi satu dengan yang lain. Sepanjang tahun ini kira-kira
bagaimana perjalanan kehidupanmu, pengiringanmu kepada Tuhan? Apakah ada sesuatu yang kalau digambarkan seperti grafik Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada mengalami sebuah kenaikan dalam perjalanan kerohanianmu? Ya? Atau Bapak Ibu, saya tidak tahu Pak ya. Apakah saya naik atau turun, saya tidak tahu. Apa barometernya? Apa standarnya kurang lebihnya Pak Pendeta? Gak usah lah yang muluk-muluk. Bagaimana kerinduanmu untuk datang sama Tuhan dalam beribadah? Apakah masih bersemangat? Masih kerinduannya kuat? Doamu ketika engkau merenungkan firman Tuhan setiap saat, adakah sesuatu yang lain? Ya. Atau tidak ada, sama saja begitu loh. Ya. Sehingga apa? Ya, saya merenung bagaimana perjalanan daripada gereja ini dengan kita umat-umat Tuhan. Ya, dari mana itu kita bisa melihatnya? Paling tidak kita bisa membaca dari data, dari grafik. Ya, jemaat ini seperti apa? Kita bisa lihat. Oh, ya. Bapak Ibu, dalam hal-hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita kaji, kita bisa belajar seperti itu. Dan perkara yang rohani kan kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari data kita bisa tahu seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kenapa? Seperti apa yang dikatakan, apa yang dirindukan oleh Musa, ya. Dikatakan jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Memberikan sebuah pengaruh, ya. Memberikan sebuah dampak, sesuatu yang kita dapatkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan seperti itu. Ya. Bapak Ibu, saya tidak ingin Bapak Ibu hanya mendapatkan sesuatu dari pemberitaan firman Tuhan siapapun yang melayani tempat ini, tidak. Tetapi adakah sesuatu sungguh-sungguh yang mengubah paradigmamu, mengubahkan sebuah kehidupanmu gitu. Mengubahkan sebuah gaya hidupmu seperti itu. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang stagnan, ya. Bukan menjadi sebuah orang-orang Kristen yang hanya legalitas, yang formalitas saja, menjalankan sebuah rutinitas ibadah, mengulang tidak seperti itu. Ya. Maka nanti Bapak Ibu saya sudah gumuli, saya canangkan Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita di tahun 2024 nanti, ya mungkin agak sedikit kita mendaki, ya, agak sedikit naik. Ya kan? Bisa nggak kita menaik? Saya yakin kalau kita punya basic dasar yang sudah mulai kita tanam, kita juga akan bisa, kita akan sanggup seperti itu. Ya. Nanti coba akan saya bagikan hal apa yang kita mau kerjakan ke depan di gereja ini Bapak Ibu, di sebuah kebersamaan. Apakah bisa Bapak Pendeta? Bisa. Ya. Mampu Bapak Pendeta? Mampu. Ya. Kalau Bapak Ibu, dasar pondasi kita step by step, ya, dari tahun ke tahun kita mengalami sebuah peningkatan. Jadi jangan berhenti, ya, untuk diminta diajar oleh Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa, ya. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Ya. Kita tahu Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Apakah benar Tuhan itu hidup, ada, hanya sebuah pemberitaan yang kita dengar, atau sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita? Yang terakhir, yang keempat, apa pesannya? Jangan membiarkan hanya orang lain saja yang mengalami Tuhan. Ya, jangan biarkan
hanya orang lain saja yang mengalami Tuhan. Kalau Pak Pendeta mengalami kebersamaan dengan Tuhan, nyata seperti itu, Bapak Ibu, saya rindu siapapun kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya, kita juga mengalami bahwa Tuhan benar ada, Tuhan hidup, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Biar nanti malam nanti Bapak Ibu menjadi malam kita bisa untuk kita berbagi apakah benar? Apakah kita bisa menyatakan kepada orang lain, kepada diri kita mengatakan bahwa aku juga mengalami Tuhan di tahun-tahun ini, di tahun 2023 ini. Ya. Apa yang sedang Tuhan nyatakan? Apa yang Bapak Ibu alami dengan seperti ini? Nah, apabila kita perhatikan Bapak Ibu, pemandangan yang terjadi bukanlah di luar biasa sekali. Nah, ketika Tuhan selesai berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang teman, ternyata di situ ada satu pribadi yang Yosua, Bapak Ibu, di kemah pertemuan. Nah, penyebabnya Yosua adalah seorang pelayan Musa yang memang mengikuti kemana Musa Tuhan pergi seperti itu. Selalu ada Musa ini, Yosua ini, ya. Ketika berhadapan-hadapan, kira-kira begitu, bertemu dengan Tuhan, Yosua itu selalu menjadi sebuah saksi. Dia tahu, ya seperti itu ya. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti kemana Musa Tuannya pergi. Tidak hanya mengikuti, Bapak Ibu, tetapi Yosua ini meneladani, ya, dalam Musa mencari Tuhan. Ada seorang waktu saya ulang tahun, ada jemaat yang memberikan statement di ulang tahun saya, ya. Dia katakan seperti ini, saya bangga, saya senang punya gembala seperti Bapak, ya kan? Bapak menjadi sosok yang meneladani kami seperti itu. Bapak Ibu, tapi saya perhatikan statementnya bagus, tapi cara hidupnya dia itu yang tidak meneladani saya, maksud gitu loh ya. Dia memberikan sebuah statement di ulang tahun saya seperti itu. Saya senang Bapak sebagai gembala saya melihat sebuah keteladanan Bapak yang diberikan kepada kami, begitu kan? Ya, Bapak Ibu, Yosua tidak hanya ikut, ya, tetapi dia juga meneladani dari apa yang Musa kerjakan. Apa itu? Dia dalam mencari Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Ya. Nah, ada perbedaan antara sekedar mengikut dengan meneladani. Nah, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang Musa alami, Yosua pun ingin mengalami juga secara pribadi. Karena pesannya Musa tadi, firman Tuhan, jangan hanya orang lain, tetapi biarkan kita juga mengalami seperti itu. Ya. Jangan membiarkan hanya orang lain saja, ya, tetapi kita juga, saya juga mengalami Tuhan. Kaya sebuah kesaksian, ya. Kaya. Kenapa? Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu dari secara personal, pribadi, ya, dalam pengiringmu kepada Tuhan. Seperti saya katakan, omong saja Bapak Ibu irit. Ya, omong saja irit. Omong apa itu? Bicara apa aja? Firman Tuhan saja yang Bapak dapat itu kan sangat-sangat hebat. Apa sih setiap Bapak Ibu yang dapatkan, Bapak Ibu membuat Bapak bergairah,
bercerita sesuatu begitu. Pagi-pagi sudah dikasih renungan, di gereja ini sudah ada renungan, ya kan? Apakah itu sesuatu yang membangkitkan Bapak Ibu untuk mau berbagi? Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan begitu ya. Mari kita berbagi seperti itu ya. Maka selalu di grup kita selalu komenin ya. Ketika kita membaca merenungkan, jangan hanya amin-amin begitu kan. Apa sih yang Bapak Ibu dapat? Ya kan? Uti berkata, apa yang harus aku kerjakan dalam masa penantian? Jangan ngomongi orang, kira-kira begitu ya. Jangan yang nggak baik-baik itu yang kita kerja, jangan kita lakukan seperti itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi biarkan masing-masing kita Bapak Ibu juga mengalami secara pribadi. Yosua tidak puas. Ya. Saya berharap kita tidak puas hanya mendengar dari apa yang dikatakan orang tentang Tuhan. Tetapi biarlah kita mengalami. Contoh Ayub. Kisah Ayub. Ayub ini juga sama, ia tidak pernah bisa memahami Tuhan. Ya. Kalau hubungan yang dijalin dengan Tuhan hanya berdasarkan apa kata orang. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, gitu kan? Bapak Ibu mengalami enggak bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam sebuah usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam sebuah pelayanan kita di tempat? Apakah benar Tuhan itu hadir, ada seperti itu? Ya? Jangan bangga hanya kata orang, tetapi saya ingin mengajak kita sendiri juga mengalaminya. Nah, seperti Yosua, ya, yang selanjutnya ia mengalami akan tuntunan daripada Tuhan. Memang Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak mudah, namun disitulah titik perbedaannya antara yang mengalami Tuhan dan tidak mengalami apa-apa. Biarlah akhir tahun ini menjadi sebuah titik refleksi kepada masing-masing kita, sehingga kita akan membuat sebuah resolusi dalam kehidupan kita akan masuk ke tahun yang baru. Kalau Bapak mungkin ada banyak hal yang mengajak kita membawa lebih naik, ya. Mungkin kita berkata rasanya Pak, rasanya kita puas, kita enggak. Kita selalu bawa ingin naik seperti itu. Ya. Bapak Ibu, memang sekali lagi tidak mudah, ya, tidak mudah, tidak gampang, ya. Antara mengalami Tuhan dan tidak mengalami apa-apa. Untuk ke arah sana bukan sesuatu yang mudah seperti itu. Karena itu teruslah menapaki menjalani kehidupan ini dengan keyakinan, Bapak Ibu, Saudara, bahwa Tuhan itu yang membimbing, ya. Tuhan yang menyertai kita hingga pada akhirnya. Kalau hari ini kita sudah di penghujung, kalau nanti kita akan juga masuk di tahun yang 2000, Bapak Ibu, saya percaya ini menjadi sebuah pesan, ya, yang bukan lama, yang bukan baru, tetapi inilah sebuah kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, jangan pernah dilupakan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Jangan banyak dengar hal-hal yang dibicarakan oleh dunia ini. Dengar apa yang dikatakan Tuhan yang menuntun kehidupanmu di masa-masa yang akan datang. Dia sudah berjanji dengan jelas. Bukan istrimu, bukan anakmu, bukan pemimpinmu, bukan siapa, tapi Tuhan yang membimbing
perjalanan kehidupan. Dan ketika dia membimbing, ketika dia membawa kita, janji Tuhan kepada setiap kita umat-umatnya, sebuah ketentraman, sebuah kedamaian. Tidak perlu cari kunci di luar daripada firman Tuhan. Kembalilah kepada firman Tuhan. Takutlah akan firman Tuhan. Hidupilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau engkau tidak, hidupmu tidak sungguh-sungguh berpaut, wajarlah dalam kehidupanmu kalau penuh kegalauan, penuh dengan kebimbangan. Ya. Saya tidak tahu kejutan-kejutan apa yang Bapak Ibu dapatkan di penghujung tahun ini, apa yang Bapak Ibu alami. Tetapi apapun, satu hal yang saya ingin berkatakan, seperti kata firman Tuhan hari ini, Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang menyertai engkau di setiap hal yang engkau kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan tentunya Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, setiap dibalik janji Bapak Ibu, ya, setiap setiap ada perintah itu selalu ada. Setiap ada perintah ada selalu ada janji. Setiap ada janji itu ada apa? Pemenuhan, ya. Setiap perintah itu selalu disertai Bapak Ibu janji. Setiap janji Tuhan itu pasti selalu ada namanya pemenuhan. Itu sudah menjadi sebuah sebuah ketetapan Tuhan seperti itu. Hanya persoalannya, apakah hidup kita itu sejalan, kita mau seiring, apakah kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bagi Tuhan sudah selesai. Tinggal bagaimana, apakah kita mau memilih sesuatu yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekali lagi Bapak Ibu untuk hari ini, dan satu wujud, ya, yang mungkin bulan Januari ada banyak hal yang mencemaskan, ada banyak hal yang mungkin membuat galau, tetapi hari ini kita masih diberikan kesempatan. Kalau Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan tidak membimbing kita, maka kita tidak tahu. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Kemarin kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima